Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Perjalanan panjang menuju Piala Dunia akhirnya kembali menemukan titik terang yang kembali menyinari. Seusai Timnas Indonesia berhasil mencatatkan kemenangan kedua di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah prestasi yang membanggakan bagi tim sekelas Garuda yang secara telak di Asia Tenggara maupun secara ranking dunia masih jauh di bawah rata-rata tapi berhasil membuktikan. Dengan kemenangan yang sangat membara atas tim tamu Bahrain, suasana ruang ganti yang sebelumnya sempat mencekam akhirnya terekam begitu menggelora dengan perayaan di locker room juga tak lupa. Bukan hanya itu saja, pada setiap laga tentunya selalu ada pemimpin pertempuran yang tak boleh lalai sedikit pun di saat rekan satu timnya sedang tak fokus. Dan peranan besar itu tentu saja ditanggung jawabkan kepada Jesus sebagai pemain dengan pundak terberat yang memakai ban kapten. Bang Jai tak hanya sekedar fokus sebagai back, namun efek besarnya terhadap tim juga sangat berpengaruh dari setiap ucapannya. Kemudian berbagai media dunia juga kini mulai menelantarkan berbagai pujian wangi kepada Timnas Indonesia. Lantas seperti apa berbagai atas lapangan? Serta bagaimana tanggapan dunia terhadap kemenangan Timnas? Let's go simak sampai tuntas video berikut untuk kita ulik selengkapnya. Rise into the spotlight. Timnas Indonesia sejatinya sangat membutuhkan pundi-pundi poin demi bisa terus melangkah menuju mengejar mimpi ke Piala Dunia. Maka dari itu, setiap akan ada match, seorang Jesus selalu mewanti-wanti sejak sebelum match day untuk selalu semangat. Entah dalam kehidupan sehari-hari maupun saat sesi latihan, itu sangat mempengaruhi kepribadian setiap pemain yang pada akhirnya berefek juga pada saat membela skuad Garuda. Ingatlah, sepak bola bukan hanya gol-gol dan gol. Memang sontekan kaki oleh Rumeni membuat kita akhirnya bisa mengembalikan tren positif di momentum yang begitu tepat. Tapi ingatlah bahwa sepak bola adalah permainan tim. Jika kemenangan adalah segalanya, maka kekompakan adalah kunci utamanya. Kesulitan di semua sektor menjadi sebuah tanggung jawab dari setiap individu pemain. Dan hal ini sangat jelas terpampang makin solid dengan kembali memainkan formasi 3 back. Ya walaupun masih banyak peluang yang kebuang seperti dari Eliano, Marcelino maupun pemain lainnya yang kurang tepat dalam mengambil keputusan. Namun penempatan 3 back terpercaya dari tim kepelatihan yang diisi Jay, Rido, Hubner mempersolid benteng pertahanan timnas yang nggak bisa ditembus selama pertandingan. So those who came before, in the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Namun di balik para punggawa Garuda yang kerasukan semangat yang membara, tentu saja butuh arahan dari satu komando yang menyatukan semuanya. Nah, disinilah seorang Kapten J menjalankan sebuah peranan yang lagi-lagi sangat menonjol. Selain tampil solid sebagai back, sejak awal laga El Capitano sangat penting mengorganisir para pemain dengan sangat bagus. Ia selalu menjadi pemain yang paling vokal pada rekan-rekan di sekitarnya. Seperti saat terjadi protes, ia pun selalu jadi orang pertama yang langsung lari ke arah wasit untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian ketika para pemain mulai memasuki menit-menit krusial, biasanya juga pada kehilangan fokus. Maka dari itu, tak kalah penting Jesus selalu memberikan semangat yang selalu membara kepada rekannya. Apalagi jika ada punggawa Garuda yang mulai lalai dalam menjalankan tugasnya, seperti kelupaan akan penempatan posisi karena terlalu semangat. Juga selalu diingatkan, seperti momen berikut ini,
yang memperlihatkan Jesus diberikan interaksi langsung dari tim kepelatihan. Terkait fokus akan 3 back dengan perubahan formasi jadi 5-3-1 di waktu yang krusial. Lalu dengan teriakan penuh api semangat, ia mengingatkan rekan-rekannya untuk melakukan tindakan tersebut. To the world's grand stage, where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. Kemenangan ini pun mendapatkan sebuah sorotan penuh respek dari berbagai media dunia. Seperti dari Vietnam, disebut-sebut kini justru memberikan rasa hormat kepada Indonesia dengan dukungan. Kemudian dari tim sahabat kita Irak, juga pastinya tak lupa mengucapkan selamat atas keberhasilan Garuda. Dari negara yang masih punya garis keturunan yaitu Belanda, juga banyak media mengapresiasi atas keberhasilan Kluivert meraih kemenangan perdana bersama Indonesia. Dan media-media lain seperti media Jepang juga tak luput memberikan sorotan apresiasi. Your destiny is revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Setelah kemenangan yang sangat penting untuk mengamankan posisi di grup C, skuad Garuda begitu membara merayakan kemenangan dengan para fans di tribun maupun dengan ritual sakral lagu Tanah Airku. Namun yang paling dinantikan sesungguhnya tentu saja adalah selebrasi di ruang ganti. Tempat di mana biasanya menjadi sebuah ikon perayaan dari setiap pemain yang bisa leluasa menikmati suasana kemenangan. Dan timnas Indonesia juga melakukannya ketika kemenangan dramatis penuh dendam atas Bahrain terjadi. Di mana hal ini tersebar dari unggahan story Instagram Marcelino yang tak sengaja dipublish untuk semua pengikutnya. Mungkin di sini Marceng lupa men-setting soal unggahan story yang seharusnya buat pelanggan saja. Yang pasti dalam video tersebut terlihat Marceng bersama Sandy Walsh dan Rizky di sampingnya sedang menikmati suasana ruang ganti yang memutar sebuah lagu penuh semangat berjudul Garam dan Madu. Ketiganya terlihat berjoget merayakan suasana kemenangan. Sementara rekan-rekan lainnya terlihat masih ada yang sibuk beres-beres, ada juga yang ikut joget. Termasuk para kitman yang terlihat ikut bergoyang sambil senyum-senyum menjalankan tugas. Make a picture with me, eh? We stand as one until the battle is done. Lagi dan lagi selain di atas lapangan, Bang Jai juga sangat vokal sebagai pemimpin sejati dengan karisma yang sangat beraura. Saat para punggawa Garuda menyamping ke tepi lapangan untuk menemui kelompok supporter, Jesus kembali memberikan sebuah pidato yang sangat mendalam. Tanya bagi supporter yang berada di tribun, namun juga untuk kita semua, termaksud para punggawa Garuda itu sendiri. Ya pada intinya, Kapten Venezia dan Timnas Indonesia ini menyampaikan akan fokus yang harus terus dijaga. Mungkin matchday Maret telah berakhir dengan sedikit polesan yang menyinari Indonesia. Tapi Jay memberikan sebuah pidato penuh makna dengan menyatakan kita belum selesai. Dan artinya, perjalanan menuju Piala Dunia masih terbuka lebar dan masih panjang. Yang mana kemungkinan besar selain matchday Juni mendatang menghadapi China dan Jepang, juga akan ada jadwal laga susulan untuk melanjutkan misi via round 4. I just want to say, from all of us, where we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. We are all Indonesia. You can see, even when we play away, we lose against Australia. Doesn't matter. We always give 100%. And I tell you one thing, we are not finished! Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor. Atas kemenangan yang membawakan 3 poin untuk Republik Indonesia, membuat para petinggi juga tak lupa mengucapkan terima kasih.
atas perjuangan para pahlawan skuad Garuda yang telah mencapai di titik yang sekarang ini. Salah satunya datang dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang hadir menyaksikan di tribun stadion bersama Ketum PSSI Erick Thohir. Beliau sangat semangat memberikan dukungan dan tak lupa memberikan apresiasi. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle. Yap, itulah berbagai peranan serta suasana dari kemenangan Timnas Indonesia. So, makin semangat lagi nggak nih mengawal Garuda terbang semakin tinggi menuju Piala Dunia? Dan semoga saja beneran terwujud di 2026.